Pernah nggak sih Anda ngerasa bener-bener buntu, kayak mentok banget saat ngadepin masalah yang kelihatannya terlalu raksasa buat diselesaikan? Ya, kita semua pasti pernah. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngubah total cara Anda menaklukkan tantangan kompleks sehari-hari. Kita bakal minjem semacam senjata rahasia lah dari dunia ilmu komputer. Dan tenang aja, Anda nggak perlu jago nulis kode atau bisa ngehack sistem buat nguasain ini. Ini murni soal gimana kita mereset dan mengupgrade cara otak kita bekerja. Jadi siap buat mulai? Oke, peta jalan kita hari ini cukup padat tapi seru. Kita mulai dari mendefinisikan apa itu computational thinking, terus ngebahas 4 pilar utamanya, kekuatan dekomposisi, menggali sedikit akar sejarahnya, dan diakhiri dengan penerapannya di dunia modern. Dan lucunya, dengan memecah topik besar ini jadi beberapa langkah yang gampang dicerna, kita itu sebenarnya lagi mempraktikkan inti dari materi ini secara langsung. Kita mecah masalah gede jadi gigitan-gigitan kecil yang gampang dikunyah. Make sense kan? Kita masuk ke bagian pertama, mendefinisikan apa sih sebenarnya computational thinking atau CT ini. Coba deh bayangin momen ini. Anda lagi dihadapkan sama proyek kantor yang luar biasa gede, atau mungkin krisis pribadi yang benar-benar rumit. Perasaan lumpuh, kewalahan, bingung mau mulai dari mana. Aduh, itu tuh universal banget rasanya. Kita semua pernah berdiri di bawah gunung masalah yang kayaknya mustahil buat didaki. Nah, saya mau menyingkirkan satu mitos terbesar dulu nih. CT itu bukan tentang belajar bahasa pemrograman. Sama sekali bukan. Intinya begini, computational thinking itu adalah proses pemecahan masalah. Titik. Kita cuma minjem logika dan struktur dari ilmu komputer, lalu menerapkannya ke masalah apapun, di bidang apapun, biar bisa selesai secara rapi dan efektif. Ini tuh kayak kerangka logika universal. Oke, lanjut ke bagian kedua, 4 pilar utama. Anggap aja ini fase training Anda sebelum terjun ke medan perang. Kalau Anda baca-baca literatur dari organisasi gede kayak ISTE, mereka tuh bisa nyebutin belasan komponen CT. Pusing kan? Tapi sebenarnya para ahli udah sepakat. Fondasi utamanya selalu mengerucut ke 4 hal ini aja. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. 4 langkah ini benar-benar tiket emas Anda buat ngurai masalah sepelik apapun. Kita ambil satu contoh yang paling menarik deh, abstraksi. Gini, bayangin Anda lagi nyetir dan ngelihat aplikasi peta di HP. Anda cuma ngelihat garis jalan utama dan belokan kan? Peta itu nggak ngasih lihat gambar setiap pohon di pinggir jalan, warna cat rumah orang, atau jumlah pejalan kaki. Nah, itulah abstraksi. Anda dengan sengaja menyaring kebisingan atau detail yang nggak penting, biar otak Anda bisa 100% fokus ke informasi yang bakal nganterin Anda sampai ke tujuan. Terus gimana dengan pilar yang namanya algoritma? Ini kata yang sering bikin orang awam keder duluan. Padahal, sebentar, ini tuh persis banget kayak ngikutin resep masakan ibu Anda. Anda tentuin mau masak apa, bikin panduan langkah demi langkah, lakuin tindakannya, terus cicipin. Enak nggak? Kurang asin nggak? Anda pada dasarnya nyiptain sebuah sistem. Kalau langkah itu diulang sama orang lain, hasilnya bakal sama persis. Sederhana banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan menurut saya ini adalah nyawanya dari seluruh proses ini, dekomposisi. Dekomposisi itu intinya memecah-mecah sesuatu. Ada 2 cara utama buat ngelakuin ini. Pertama, secara struktural. Bayangin Anda mau bikin meja. Anda pecah tugasnya jadi bikin kaki meja, lalu bikin permukaan meja. Kedua, secara fungsional. Nah, ini beda lagi. Misalnya Anda mau bikin aplikasi taksi online. Anda mencahnya berdasarkan fungsi. Sistem login buat pengguna dipisah dari sistem pelacakan GPS. Anda tinggal pilih mana yang paling cocok buat masalah yang lagi Anda hadapi. Kalau kita mau gali lebih dalam secara konseptual, ada kerangka kerja yang membedakan antara substantif dan relasional. Dekomposisi substantif itu ibaratnya kita ngebelah sesuatu jadi bagian-bagian yang sama sekali beda dan berdiri sendiri. Tapi, kalau dekomposisi relasional, kita nggak cuma mecah, tapi kita nyari tahu, bagian A dan bagian B ini hubungannya apa ya? Memahami gimana kepingan-kepingan masalah ini saling ngobrol satu sama lain, nah itu tuh kunci buat nemuin solusi yang benar-benar komprehensif. Tapi catat ini ya, ini tuh krusial banget dan sering dilupain orang. Dekomposisi itu bukan sesuatu yang Anda lakuin sekali terus udah ditinggal tidur. Ini proses yang muter, alias iteratif. Anda coba satu cara mecah masalah, lalu Anda evaluasi. Ini ngasih sudut pandang baru nggak ya? Kalau nggak, buang. Coba cara lain. Anda terus bedah masalah itu sampai nemu struktur yang, ini dia, masuk akal banget. Setelah masalah sukses dipecah-pecah jadi bagian kecil, disinilah otak manusia benar-benar unjuk gigi lewat pengenalan pola. Anda secara nggak sadar mulai nyocokin potongan masalah yang lagi dihadapi sekarang dengan pengalaman Anda di masa lalu. Otak kita tuh mesin pencari pola yang luar biasa.
Dia nebak hasil berdasarkan apa yang pernah kita alami sebelumnya. Intinya, semakin jago Anda ngenalin pola, bakal semakin cepat juga Anda nyelesain masalah-masalah baru ke depannya. Berlanjut ke bagian keempat, akar sejarah. Siapa yang nyangka kalau cara berpikir kayak gini umurnya udah tua banget ya? Anda mungkin mikir, gini ya mah baru muncul semenjak ada internet aja. Wah, salah besar. Percaya nggak algoritma Euklidian itu udah ada dari tahun 300 sebelum Masehi? Bayangin, terus di tahun 50-an, pionir kayak Alan Perles sadar kalau nalar ala komputer ini bisa dipakai buat apa aja. Sampai akhirnya di tahun 2006, Janet Wing mempopulerkan ide ini, bilang kalau ini skill wajib buat umat manusia. Jadi ini bukan tren anak zaman now ya, ini benar-benar puncak evolusi kelogisan manusia selama berabad-abad. Dan akhirnya, bagian kelima, penerapan modern. Gimana sih cara kerja sejarah panjang ini di dunia digital abad 21? Yang bikin kerangka pikir ini luar biasa adalah dia itu tumbuh bareng Anda. Buat kita-kita yang baru mulai, mungkin kita pakainya cuma buat mikir logis sehari-hari atau buat nyusun jadwal. Tapi pas skill ini udah diasah ke level pro, konsep yang sama persis ini dipakai buat nyiptain kecerdasan buatan atau ngamanin data kriptografi skala dunia. Fondasinya sama, cuma skala lapangannya aja yang beda jauh. Kalau Anda masih ragu, masa sih cuma ngubah cara mikir aja bisa sangaruh itu? Coba perhatiin angka ini. 8.134. Itu bukan angka sembarangan. Itu jumlah siswa di Tiongkok dalam sebuah penelitian berskala masif. Dan tebak apa hasilnya? Belajar mikir pakai kerangka komputasional ini nggak cuma bikin nilai akademi mereka meroket, tapi secara drastis nurunin rasa cemas mereka saat belajar. Masuk akal sih, karena saat Anda tahu gimana cara mecah monster masalah yang menakutkan, rasa takut itu lenyap, digantiin sama rasa percaya diri. Jadi, seperti kutipan keren dari Janet Wing ini, Anda nggak perlu bisa ngerakit robot buat jadi pemikir yang tajam. Mulai hari ini, tiap kali Anda nabrak masalah gede, entah itu di kerjaan, kampus, atau hidup pribadi, jangan langsung panik. Ingat pilar-pilarnya, pecah masalahnya, cari polanya, buang yang nggak penting, dan susun resep solusinya. Pertanyaannya sekarang, masalah raksasa mana nih yang bakal Anda tumbangkan hari ini dengan senjata rahasia baru Anda? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.